Setelah Sioyan berhasil lulus ujian seleksi, tapi tidak membawa lencana alkimis, banyak orang memandang rendah Sioyan. Bahkan wanita tua dari keluarga Bai bernama Bai Wei dengan arogansi berkata, "Sampah adalah sampah, tidak peduli bagaimana seseorang melompat, dia hanya akan menjadi badut, kelanye selesai." Tapi mentor Hanli mengatakan bahwa jika Sioyan lulus ujian alkimis tingkat 7 menengah, alasan Sioyan tidak diberikan lencana adalah Hanli yakin bahwa dia akan mendapatkan lencana yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Hanli berencana mengirim Sioyan ke markas utama untuk mengikuti ujian lagi. Banyak orang terkejut dipenuhi ketidakpercayaan mendengar perkataan itu. Tapi Sioyan sudah memutuskan untuk menerima lencana alkimis tingkat 7 menengah saja. Melihat situasi ini, Bai Wei merasa sangat malu dan melangkah pergi dengan sikap sombong. Namun Sioyan segera menghentikannya dengan berkata, "Kamu baru saja mengatakan bahwa aku sampah kan?" Dengan itu Sioyan melesat melancarkan tinjunya yang kuat. Aura kekuatan segera melonjak dari tubuh Bai Wei dan dua tinju akhirnya bertabrakan keras. Segera darah dimuntahkan dari mulut Bai Wei, tubuhnya terhempaskan dan bertabrakan dengan dinding. Sioyan muncul di depan tubuh Bai Wei yang tergeletak dan berkata, "Kamu pikir siapa? Berani sekali mengucapkan kata sampah di depanku." Banyak orang terkejut melihat kekuatan Sioyan. Setelah itu Sioyan meminta maaf pada Hanli karena bertarung di laboratorium ujian. Hanli mengatakan tidak masalah, Bai Wei telah menuai apa yang dia tabur berhubung dengan masalah ini. Kemudian Sioyan, dokter peri kecil, Tian Hao, dan Yezong pergi ke pameran dagang kota Pil Suci untuk berkeliling dan menemukan harta berharga. Pada saat ini, suasana pameran dagang dipenuhi banyak orang dan hiruk pikuk mengelilingi tempat ini. Yezong menjelaskan pameran dagang kota Pil Suci dibagi menjadi 3 lantai. Di tengah jalan, Sioyan juga melihat kuda kelandan yang ditarik Magical Base tingkat 6, kuda surgawi kekosongan. Kemudian Sioyan dan yang lainnya memasuki lantai 2. Tapi suasananya cukup sepi. Setelah itu Sioyan menemukan buah iblis esensi darah, salah satu bahan obat langka untuk memurnikan pil obat tingkat 7 puncak, penggabungan darah penumbuh tulang. Ini adalah pil obat yang ingin dimurnikan Sioyan di pertemuan pil. Namun, pedagang bahan obat ini memiliki pikiran untuk memeras Sioyan. Pedagang itu meminta Sioyan menukarkan buah iblis esensi darah dengan gulungan metode pil obat tingkat 7 teratas. Sangat disayangkan Sioyan pintar dalam bernegosiasi dan berpengetahuan. Jadi dia mengatakan metode pil obat kelas 7 tingkat tinggi sangat bernilai. Meski buah iblis esensi darah sangat langka, tapi tidak bisa dibandingkan. Sioyan akhirnya menyerah dan melanjutkan perjalanannya menuju lantai atas, membuat pedagang itu malu atas keserakahannya. Pada saat ini, Sioyan sedang mencari anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun dan ginseng tulang salju sebagai bahan obat terakhir dari pil obat penggabungan darah penumbuh tulang kelas 7 tingkat tinggi. Kemudian Sioyan dan yang lainnya diarahkan oleh seorang penjaga berperawakan tua ke penjual bernama Pak Tuayan. Sioyan melihat berbagai macam barang berkualitas tinggi di atas meja dagangannya. Terlebih lagi Sioyan terkejut saat melihat Pak Tuayan karena ada lencana alkimis tingkat 7 teratas di pakaiannya. Namun hal yang lebih mengejutkan Sioyan adalah jika Sioyan ingin mendapatkan ginseng tulang salju. Pak Tuayan meminta Sioyan untuk menukarkannya dengan pil obat kelas 7 tingkat tinggi. Tentu saja Sioyan mengeluh dan tidak langsung menyetujui persyaratan itu. Di saat berpikir, Sioyan melihat piringan tembaga berkarat yang berukiran misterius dan kuno.
Meskipun dia tidak mengetahui fungsi dari piringan tembaga itu, Xiaoyan tetap menganggapnya sebagai barang yang bagus dan menarik. Tian Hao memberitahu Xiaoyan bahwa piringan tembaga ini sangat berharga dan dia harus mendapatkannya meskipun harganya mahal. Meski Xiaoyan cukup ragu, tapi mendengar perkataan Tian Hao, dia mulai berjalan dan mengambil piringan tembaga itu untuk dianalisis. Pak Tua Yan berkata, "Berhenti membuang waktu, harga pelaka tembaga ini lebih mahal dari ginseng tulang salju, tidak ada tawar-menawar." Xiaoyan bertanya apa yang unik dari benda ini daripada ginseng tulang salju. Pak Tua Yan mengatakan tidak tahu, tapi dia yakin bahwa itu adalah barang dari zaman kuno. Xiaoyan bertanya ingin ditukarkan dengan apa piringan tembaga ini. Pak Tua Yan mengatakan ingin meminta formula obat kelas 7 tingkat tinggi. Mendengar itu Xiaoyan hanya tertawa dan mengatakan bahwa itu terlalu mahal. Jadi Xiaoyan mengatakan hanya ingin ginseng tulang salju saja, lalu mengeluarkan pil obat jantung elemental tingkat 7 sebagai pertukarannya. Melihat pil obat jantung elemental, Pak Tua Yan akhirnya memiliki kesan yang baik terhadap Xiaoyan. Di saat Xiaoyan akan melangkah pergi, Pak Tua Yan meyakinkan Xiaoyan bahwa piringan tembaga itu adalah barang dari zaman kuno. Untuk mendapatkannya, Pak Tua Yan menurunkan harganya. Dia meminta formula pil obat jantung elemental sebagai alat transaksi jual penukarannya. Mendengar itu, Xiaoyan masih sedikit ragu, tapi Tian Hao segera angkat bicara, jika mendapatkannya tidak akan rugi. Dalam hati, Xiaoyan masih sangat enggan, namun dia masih memilih untuk percaya pada visi Tian Hao. Pak Tua Yan juga mengatakan jika Xiaoyan menukarkannya, dia akan mendambahkan ginseng tulang salju. Mendengar ucapan itu, Xiaoyan tersenyum dan yakin. Dia segera mengeluarkan gulungan putih formula pil obat dan melemparkannya pada Pak Tua Yan. Sekarang Xiaoyan telah mendapatkan barang dari zaman kuno. Namun, tepat di saat akan mengambil barangnya, sebuah serangan kipas menghalangi Xiaoyan. Tuan muda dari sekte Xuanming bernama Cheng Xian di tingkat Dozong bintang 4 muncul. Dia mengatakan juga tertarik dengan potongan piringan tembaga. Dia akan membayar 2 kali lipat dan berharap Xiaoyan bisa memberikannya kepadanya. Mendengar itu, ekspresi Xiaoyan langsung berubah menjadi dingin melihat Cheng Xian, terutama 2 pengawalnya di tingkat Dozong bintang 8 dan 1 Daozun bintang 1. Xiaoyan mengatakan tidak. Mendengar perkataan Xiaoyan, Cheng Xian menjadi geram dan segera mengambil tindakan untuk merebut piringan tembaga itu. Sehingga terjadilah pertarungan singkat taijutsu antara kedua belah pihak. Sayangnya, Cheng Xian bukan tandingan Xiaoyan dan terpukul mundur oleh tendangan kuatnya. Melihat keadaan Cheng Xian, kedua elit Dozong di belakangnya langsung melesat menyerang untuk membunuh Xiaoyan. Pada saat kritis, dokter peri kecil muncul di depan Xiaoyan dan memukul mundur kedua lelaki tua itu dengan lambaian 1 tangan. Dokter peri kecil berkata, "Beraninya kau ingin merebutnya secara paksa." Cheng Xian dan bawahannya sangat terkejut ada 2 pengawal Daozun di samping Xiaoyan. Jelas 2 Dozong bukan tandingannya. Jadi Daozun di pihak Cheng Xian menyuruhnya untuk tidak berkelahi dengan mereka. Meski demikian, Cheng Xian masih mengucapkan kata-kata kasar bahwa jika menyinggung sekte Xuanming, Xiaoyan pasti akan menanggung akibatnya. Mendengar itu, Xiaoyan berkata dengan dingin, "Jangan menyinggung perasaanku, jika tidak, kamu tidak akan pergi hidup-hidup dari wilayah pil ini." Setelah mengucapkan perkataan itu, Xiaoyan dan kelompoknya pergi. Cheng Xian menjadi dingin dan marah. Dia menyuruh Daozunnya untuk menyelidiki latar belakang Xiaoyan. Sebelum pergi meninggalkan pameran dagang kota pil suci, Xiaoyan pergi ke pedagang yang menjual buah iblis esensi darah sebelumnya.
dan menukarkannya dengan pil obat jantung elemental tingkat 7. Sekarang hanya tinggal satu bahan yang sangat langka, yaitu anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun. Kemudian Sioyan menggunakan api surgawi untuk membakar piringan tembaga. Setelah pembakaran, debu yang mengandung nutrisi jiwa muncul di piringan tembaga. Dengan pengetahuan Tian Hao, dia memberitahu Sioyan bahwa ini adalah hal yang sangat bagus dan terkenal bahkan selama zaman kuno. Ini bukan hanya item yang harus dimiliki untuk memurnikan pil obat tingkat 8, tetapi juga untuk meningkatkan kondisasi jiwa. Selain itu, jika debu jiwa menyatu ke dalam kondisi jiwa, juga dapat membantu sang alkimis memasuki tingkat alam spiritual. Mendengar penjelasan Tian Hao, hati Sioyan menjadi sangat gembira. Setelah semalaman bekerja keras, Sioyan akhirnya berhasil menyerap 8 sinar energi spiritual dari debu jiwa. Saat ini, Sioyan tidak mengetahui bahwa alam jiwanya perlahan-lahan telah memasuki tingkat alam spiritual. Keesokan harinya, Sioyan pergi untuk pertemuan dengan 5 klan besar dan melihat kemampuan apa yang dimiliki mereka. Selanjutnya, Yezong membawa Sioyan dan yang lainnya memasuki sebuah aula besar untuk pertemuan besar dengan 5 klan. Banyak generasi muda jenius telah hadir di sini, terutama yang menjadi titik fokus adalah penyihir dari klan Chao, Chao Ying, salah satu penerus potensial masa depan untuk kepala raksasa menara pil. 5 klan besar bersiap-siap untuk memulai tes kekuatan jiwa, dan Sioyan bersiap untuk mengejutkan semua orang yang hadir.